Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah keutamaan membangunkan sahur. Sahur adalah sunnah puasa yang dilakukan pagi 2/3 malam itu sangat penting dan sulit. Penting karena bila dilakukan mendapat pahala, bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi semisalnya puasa langsung bangun siang boleh saja. Jadi tidurnya cukup. Namun akan mengalami lapar yang amat sangat sebagaimana pahala sahur saat bulan Ramadan. Allah menyukai orang yang bangun malam untuk sahur itu dan diberikan pahala. Selain diberi pahala, Allah juga memberikan berkah dalam sahur itu. Keberkahan Allah siapa yang akan mengingkari? Pastilah bagus dalam kehidupan. Begitu pentingnya sahur seperti ini, baik untuk diri pribadi maupun pengembangannya. Sampai keluarga, sampai pula semuanya. Kalau Allah sudah memberkahi, semua pasti terjadi. Namun, puasa memang unik. Biasanya cara membangunkan dengan berbagai model pun diterima masyarakat dengan baik, sebagaimana amalan zikir saat bulan Ramadan. Itulah uniknya puasa. Semua orang diberi hati yang damai dan pemaaf oleh Allah karena memang dalam bulan suci ini Allah membelenggu setan-setan yang ingin menggoda manusia. Menurut cerita, setan juga tetap ingin menggoda manusia. Allah berkata, "Baiklah, tapi bagi hambanya yang bisa digoda." Dan orang yang berpuasa karena Allah, Allah akan membantu membentenginya. Mengingat sahur merupakan ibadah sunnah yang penuh keberkahan di bulan Ramadan, sebagaimana doa menyambut Ramadan, sebagaimana dalam hadis berikut ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan." Tentunya begitu juga dengan membangunkan orang sahur. Berikut ini ada 10 keutamaan membangunkan sahur dalam Islam. Pertama, mendapatkan pahala yang berlimpah. Allah mengerti untuk bangun jam sahur dan mempersiapkannya. Maka, Allah memberi pahala berlipat pula pada orang yang membangunkan sahur. Lalu, lahirlah tradisi membangunkan orang sahur. Kabarnya, ini warisan dari para wali yang sangat menjaga ketentraman masyarakat. Masyarakat diperkenalkan tradisi membangunkan orang sahur dan diberi pengertiannya. Bermacam-macam cara untuk membangunkan sahur. Yang menjadi pokok membangunkan sahur ini dengan adanya bunyi-bunyian. Para wali biasanya mengajarkan sesuatu menurut budaya setempat, agar tidak terlalu asing atau akrab atau damai. Kedua, amal yang disyariatkan. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Sebab pada bulan ini semua perbuatan baik akan mendatangkan pahala yang berlimpah. Sebagaimana juga aktivitas membangunkan orang sahur juga menjadi salah satu bentuk amalan yang disyariatkan. Terlebih lagi kegiatan ini merupakan perbuatan yang rakatif ringan dilakukan dan tidak memberatkan. Ketiga, mendapat keberkahan. Maka orang-orang juga berusaha sahur dengan baik. Dicarilah cara agar bisa bangun tengah malam.
Dicarilah pula yang cepat bisa dikerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena saat imsak yang merupakan batas akhir makan sahur kurang lebih jam 4 pagi. Jam berapa orang harus bangun sahur dan memasak bahan makanannya? Ya, ia harus bangun antara jam 2 atau 3 malam. Memasak yang cepat kurang lebih setengah jam. Kemudian dinikmati dengan menyantapnya sekitar 30 menit. Sulit namun berpahala dan mendatangkan berkah. Keempat, membantu orang lain meraih kesempurnaan puasa. Puasa tentu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk dapat melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas sebagaimana biasanya. Sahur akan dapat membantu kita menguatkan diri dalam menghadapi aktivitas dengan tetap semangat. Nilai inilah yang kemudian terkandung dalam sebuah perbuatan membangunkan orang sahur akan membantu mereka dapat meraih kesempurnaan puasa tanpa diganggu dengan rasa lapar dan haus. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimullah berkata, keberkahan dalam sahur muncul dari banyak sisi, yaitu karena mengikuti sunnah, menyelisihi ahli kitab, memperkuat diri dalam ibadah, menambah semangat beraktivitas, mencegah akhlak buruk yang diakibatkan rasa lapar, menjadi pendorong agar bersedekah kepada orang yang meminta ketika itu, atau berkumpul bersamanya dalam makan dan menjadi sebab zikir dan doa di waktu mustajab. Kelima, membantu orang lain agar tidak terlambat sahur. Keberkahan sahur yang bersifat duniawi adalah menikmati makanan dan minuman yang halal, yang disukainya, dan dapat menguatkan orang yang berpuasa serta menambah semangat untuk melakukan ketaatan selama berpuasa. Demikian juga terjaga kekuatan badan dan semangat aktivitasnya. Hal ini tentu semakin menjadi motivasi bagi diri kita untuk membangunkan orang sahur, agar mereka tidak terlambat sahur dan mampu menjalankan aktivitasnya dengan semangat sebagaimana keutamaan iman dalam Islam. Keenam, mendatangkan banyak hikmah. Keberkahan sahur juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, maka jangan kalian meninggalkannya. Ketujuh, melanjutkan tradisi sejak zaman Rasulullah. Sahur sebagai suatu berkah yang bersifat agama dapat dilihat dengan jelas karena sahur itu mengikuti sunnah, mendapatkan pahala dan kekuatan dalam berpuasa, dan juga mengandung nilai penyelisihan terhadap ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sahur atas kaum muslimin dalam rangka membedakan puasa mereka dengan puasa orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kedelapan, bukan termasuk perbuatan yang bid'ah. Satu hal yang menodai bulan Ramadan adalah bermunculnya amalan-amalan bid'ah yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena sudah turun-temurun dilakukan, mereka pun menganggap baik bid'ah tersebut. Itulah sebabnya setan lebih menyukai bid'ah daripada maksiat, khususnya di bulan Ramadan ini. Salah satu cara setan untuk menghalangi kebaikan di bulan ini adalah menebar amalan-amalan bid'ah. Tentunya membangunkan orang sahur sendiri bukanlah termasuk amalan yang bid'ah.
Kesembilan, agar terbangun lebih cepat. Membangunkan orang sahur memberikan keutamaan agar dapat bangun lebih cepat dan tepat waktu, sebagaimana keutamaan iman kepada malaikat. Sebab waktu sahur sendiri relatif amat singkat, sehingga tentunya jika sampai terlambat, maka Anda akan terburu-buru dalam melakukan sahur, sehingga tentunya dapat menghilangkan keberkahan dan makna sahur itu sendiri. Dan yang terakhir, ke-10, puasa lebih khusyuk. Membangunkan orang sahur akan bisa membuat mereka dapat menyantap hidangan sahur dengan lebih khusyuk, sehingga tentunya akan dapat memberikan dampak pada pelaksanaan ibadah puasa yang lebih khusyuk. Orang-orang akan bisa lebih fokus dengan aktivitas, sebab perut mereka telah diisi saat sahur tadi. Itulah tadi 10 keutamaan membangunkan sahur dalam Islam. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.